Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya. Oke, let's go. Halo teman-teman, kali ini aku mau buat video ya, video cara buat kopi ya, dengan perlengkapan sederhana, tapi teman-teman dapat menghasilkan hasil yang baik, yaitu tanpa ampasnya ya kopinya. Oke, kali ini kita akan buat kopinya itu bahan-bahan apa aja yang akan kita perlukan. Ini dia. Pertama yang kita butuhkan itu ini ya. Ini untuk menampung air panas nanti. Dan ini penyaring teh ya. Ini saya ada dua ya, yang besar dan yang sedang ini ya. Yang sedang dan yang kecil penyaring tehnya. Oke, pastinya gelas ya. Dan kopi originalnya ya, pastikan teman-teman menggunakan kopi original, jangan kopi yang saset yang sudah tercampur dengan krim, apa itu tidak baik ya. Dan susu kental manis. Dan ini yang pastinya penyaringnya lagi, ini kain merek Asian Tex ya, Asia Tex atau Asian Tex ini. Kain ini ya, ini untuk menyaring dua biji ya. Yang pastinya jangan Kenlap ya teman-teman. Kenlap itu tidak baik untuk kesehatan ya. Nih. Dan ini airnya sudah saya panaskan. Nih, sudah menggelegak ya. Kita matikan aja. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat kopinya. Oke, ini cara ini cukup sederhana, tapi hasilnya cukup baik teman-teman. Jadi hasil kopinya itu tanpa ampas ya, dan bersih. Oke teman-teman, kita letak dulu. Oke. Nah, air panas yang ini yang sudah kita masak tadi, kita letakkan di sini ya teman-teman. Nih, ini tempat penampung saringan jeruk ya, penampung perasan jeruk. Jadi pastikan tempatnya tidak mesti gini, yang pastinya pastikan tempat yang teman-teman gunakan itu seperti ini, dia berbentuk ceret ya ujungnya, biar airnya saat kita tumpahkan tuh baik ya, bagus saat kita tumpahkan. Oke, air yang sudah kita masak tadi kita letakkan di sini. Oke, nah sudah. Berikut ini penyaringnya tadi ya, kita angkat. Dan kain yang ini kita letakkan di sini teman-teman. Oke, kita letakkan di sini kainnya. Teman-teman bisa lihat ini kainnya. Saya ingatkan lagi, pastinya jangan gunakan kain lap ya teman-teman. Jadi kita menggunakan dua lapis ya. Ini merek kainnya ini sih kain Asian Tex teman-teman ya. Teman-teman ada kain yang lain terserah, yang penting kainnya kain bersih ya. Dan ini yang satunya lagi kita timpakan di sini. Oke. Oke. Nah, next berikutnya original kopinya kita tumpahkan ke sini. Kita tuangkan ya. Kita tuangkan di sini original kopinya. Bentar ya. Ini original kopinya. Teman-teman bisa beli di online store ya. Kalau di kota teman-teman tidak ada kopi-kopi original gini. Oke, kita tekan-tekan ya, kita tekan aja. Jadi ini cukup simple, jadi teman-teman tidak perlu membeli alat-alat yang cukup mahal ya untuk membuat kopi dengan hasil yang baik ya. Oke, sekali lagi 1 sendok lagi. Kopinya ini wangi banget ya teman-teman.
Ini saya suka robusta. Jenis kopinya ini robusta ya, bukan arabica. Oke, sekali lagi. Jadi sekali lagi saya jelaskan teman-teman, kalau membuat kopi dengan hasil yang baik tidak perlu menggunakan bahan-bahan yang mahal. Cukup bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman itu sudah cukup ya. Oke, next. Nih sudah selesai. Kopinya bisa teman-teman lihat ya, hasilnya itu seperti ini. Ya. Oke. Next, sekarang kita tumpahkan airnya. Oh, belum. Sekarang SKM-nya kita buka ya. Susu kental manisnya terserah mau susu kental manis merek apa, terserah teman-teman pilih. Yang mana teman-teman senang ya. Oke. Ntar ya, saya tuangkan dulu SKM-nya di sini. Satu saset aja ya teman-teman. Ini basah nih. Satu saset aja. Satu saset itu udah cukup ya. Sebenarnya kita buat kopi kan nggak perlu banyak-banyak banget ya. Ini satu saset ini udah lebih-lebih ini. Oke. Oke. Teman-teman bisa lihat tuh ya. Kita angkat nih ya. Ini satu saset nih. Oke, next. Jadi air yang tadi yang sudah kita masak tadi kan kita tuang di sini. Ini penyaringnya kita ambil. Ya guys. Oke, ini kita pindahkan di sini. Kita tuangkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Nih, kita tuangkan pelan-pelan. Siraman pertama itu biarkan aja dia seperti ini untuk memecahkan blow-blownya gitu ya, memecahkan kopinya gitu sih. Biar kualitas kopinya lebih nice. Oke, seperti itu ya. Ada blowing gitu dia. Tuh, teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Dia sudah mulai netes. Ini karena posisi gelasnya gelas petak. Jadi dia ini. Oke, kita gunakan ini aja ya untuk mengganjal. Susah banget nih ganjal. Kita cari pengganjalnya biar teman-teman bisa melihatnya. Sudah ada pengganjalnya. Kita buat sudah ada pengganjalnya biar dia pas pada titik tengahnya tuh ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah dipecahkannya kopinya ya. Oke. Nah, sekarang kita teteskan lagi airnya. Pelan-pelan aja teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan ceret kopi ya. Tuh teman-teman bisa lihat dia sudah netes. Jadi ini hasilnya cukup bagus banget teman-teman, tanpa ampas ya, tidak ada ampasnya, dan kualitas air kopinya juga baik ya. Kalau cara seperti ini sih memang cukup lama ya kita nunggu ya. Menggunakan alat-alat kopi pun pastinya lama ya.
Oke, kita basahi lagi. Pastikan jarak air dengan saringannya itu jangan jauh banget teman-teman ya, saat kita nuangkannya. Lihat hasilnya, buinya teman-teman, itu bui espressonya. Tapi kita nggak akan dapat bui espressonya. Nah, kita kan main saring seperti ini, seperti menggunakan penyaring kopi ya itu ya. Tapi kita nggak perlu beli, kita menggunakan kain ini aja sih. Itu hasil kopinya mantap banget teman-teman. Mantap, 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 mantap. Oke, jaraknya tuh dikit aja airnya dengan penyaringnya, nggak usah jauh-jauh banget, nanti bisa hancur kopinya di sorong airnya. Kita bisa angkat ya teman-teman, lihat tuh ya, tuh airnya. Oke, kita tuangkan lagi. Oke, kita lihat lagi. Cukup baik sekali hasilnya, cukup baik banget hasilnya teman-teman. Oke, kita tuangkan lagi, jaraknya jangan jauh-jauh banget ya teman-teman, agar kopi yang telah kita susun tadi tidak pecah. Teman-teman bisa lihat tuh, bagus banget. Kita seduh lagi, taruh lagi airnya. Oke, sudah. Oke teman-teman, sudah selesai, sudah cukup ya, karena buat kopi itu nggak perlu banyak-banyak banget ya sebenarnya. Oke, kita letak aja di sini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya, saya tunjukkan hasilnya. Bagus banget kan teman-teman, hasilnya memuaskan ya. Cukup nice. Oke. Oke, tinggal kita aduk. Jadi terserah teman-teman ya cara penyajiannya, mau menggunakan SKM, mau menggunakan milk, atau mau menggunakan gula, atau tidak menggunakan ketiga-tiga tadi. Cukup dengan rasa kopi originalnya, yaitu rasa pahit kopinya. Itu juga baik. Ya, kenapa? Karena kopi yang kita saring ini tanpa ampas, teman-teman. Ya. Jadi tanpa gula, tanpa SKM atau tanpa milk, itu pun cukup enak ya. Tapi ini saya ingin menggunakan SKM aja sih. Sekarang kita bisa rasakan seperti ini. Nih, tengok teman-teman. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja ya. Jadi penyajian kita kopi kita seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasa kopinya tuh masih ada teman-teman, pahit-pahitnya, pahit, kelat, ya ada, terasa teman-teman. Mantap teman-teman. Jadi sampai di sini aja cara membuat kopi dengan bahan-bahan yang simple, tapi hasilnya seperti di kafe-kafe teman-teman. Ya, cukup ya menggunakan penyaring ini aja sih. Yang paling bahan dasar utamanya yang paling penting tuh kain ini kainnya jenis kain Asian Tex ya. Saya beli di toko kain. Jadi beli aja 1/2 meter tuh teman-teman. 1/2 meter udah bisa berkali-kali. Karena ini pun bisa kita cuci ya. Cucinya pun tidak ribet ya teman-teman. Karena tidak bentuk saring yang melengkung di kopi tarik itu ya. Ini cukup kita gunting lingkar, kita buat 2 dan penyaring kawat ya. Penyaring kawat dan cangkir satu lagi atau ceret, bisa sih ceret, yang penting ujungnya seperti ini teman-teman. Ujungnya seperti ini, runcing ya. Ujungnya cukup simpel dan pastinya kopi original. Jangan lupa ya, jangan menggunakan kopi yang saset ya, yang murahan, yang ada krimnya di situ semuanya. Itu nggak bagus teman-teman, itu tidak baik untuk ini teman-teman, untuk ginjal teman-teman, nggak baik ya, untuk ginjal tidak baik. Selalu minum kopi original ya teman-teman. Sekarang kita cicipi. Mantap. Cukup lumayan. Jadi cukup lumayan teman-teman. Jadi cukup lumayan ya, dengan hasil yang baik. Teman-teman bisa menggunakan campur dengan biskuit ya, biskuit Malkis atau biskuit apa aja, itu cukup enak. Campur dengan kopi, celup, cukup mantap. Saya sih senangnya menggunakan biskuit Malkis seperti ini, atau roti-roti ya manis ya, roti-roti yang tidak ada isinya. Mantap, mantap banget teman-teman. Ini saya senang menggunakan biskuit Malkis dan roti yang belum ada isi-isinya ya, untuk campuran kopi saya senang seperti itu. Nah, nikmat banget kopi menggunakan kedua jenis makanan ini. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, dan klik loncengnya. Oke teman-teman, semoga membantu bagi teman-teman yang ingin menikmati, ingin merasakan kopi kualitas kafe dengan alat-alat yang sederhana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share. Comment.